Hadi Pranoto melaporkan balik Buwana Salaidit yang menuduhnya berbohong. Apa saja bukti yang ditunjukkan Hadi ke polisi? Kami sudah terhubung dengan Hadi Pranoto. Selamat sore Pak Hadi Pranoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Mbak. Baik, Pak Hadi, apa yang menyebabkan Anda melaporkan balik Buwana Salaidit? Ya, kalau masalah hukum, saya ingin menyampaikan kepada media dan masyarakat bahwasanya masalah legal dan aturan hukum semua sudah saya serahkan kepada tim lawyer saya. Karena saya kalau ikut dalam proses hukum, saya kan tidak tahu akan hal-hal yang memang itu menyangkut hukum atau tidak. Tapi dari tim lawyer saya melihat ada satu hal yang memang bisa menjadikan bahan untuk kita melapor ke pihak kepolisian juga. Pertama masalah pencemaran nama baik, yang kedua masalah fitnah, di mana saudara Mu'anas menyampaikan saya berusaha menjual herbal dengan motif menggunakan COVID-19. Yang ketiga, karena saya di sini sebagai masyarakat biasa yang melakukan penelitian dengan secara independen, menghasilkan produk dan kemudian dilakukan delegitimasi secara masif, disampaikan kepada publik bahwasanya itu adalah bohong semuanya. Di situ saya meminta tim lawyer saya untuk memberikan laporan kepada pihak kepolisian, meminta ganti rugi material dan imaterial 10 miliar US dollar. Baik, ganti rugi yang Anda terima begitu besar Pak Hadi, 10 miliar dolar yang berarti triliunan rupiah, seperti itu. Dari pernyataan Pak dari Cyber Indonesia, menurut Anda mana-mana saja yang mengusik Anda hingga akhirnya Anda meminta ganti rugi yang begitu fantastis? Ya, kalau masalah itu nanti teman-teman media dan juga masyarakat bisa menilai dan bisa melihat, dan pertanyaan itu sebaiknya nanti ditanyakan kepada tim lawyer saya. Saya di sini concern bagaimana bisa melakukan riset dan kemudian mengembangkan riset saya. Herbal yang kita punya itu menjadi alternatif untuk kegiatan kemanusiaan emergensi pada saat pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau masalah hukum, kita sudah serahkan semua kepada tim lawyer saya. Di sini saya lebih concern bagaimana saya bisa menolong dan bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita dan juga bisa mensukseskan program pemerintah secara keseluruhan. Bagaimana sambil kita menunggu apa yang dikejar oleh masyarakat dan juga pemerintah dan seluruh dunia untuk mendapatkan vaksin terkait akan COVID-19 ini. Jadi herbal yang kita punya ini adalah satu alternatif bagaimana kita bisa memberikan suatu kontribusi dan memberikan satu dampak yang positif untuk penanganan COVID-19. Bagaimana kalau kita selalu menunggu dan tidak ada jalan keluar, kita selalu ancam posisi nyawa saudara kita. Pak Hadi, salah satu poin laporan yang dilaporkan oleh Pak Mu'anas adalah akun dagang di marketplace yang menjual herbal Anda dengan tuduhan bahwa Anda hanya mencoba untuk selling something gitu. Tanggapannya Pak Hadi? Saya sudah sampaikan kepada teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia, saya tidak pernah menjual secara langsung melalui online sama sekali. Jadi produk yang ada di saya semuanya. Dan hasil riset dan temuan itu ada di saya semuanya. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, hasil produk riset kami itu ada di saya. Saya tidak pernah menjual di online maupun di tempat online yang lain-lain. Saya tidak pernah sama sekali. Kalau ada nama saya itu saya tidak tahu dan tidak ada izin dengan saya. Jadi saya minta kepada teman-teman semuanya untuk meluruskan kembali. Jangan sampai ini menjadi hal yang baru, nanti semuanya akan komplain akan hal ini. Tapi pada prinsipnya saya lebih concern di sini bagaimana hasil karya saya ini akan saya dedikasikan untuk bangsa dan negara, dan hasil produksi akan saya bagikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Baik, bagaimana Pak Hadi dengan tuduhan penyamaran identitas dengan Anda disebut sebagai profesor maupun dokter, padahal secara background pendidikan Anda tidak memiliki kualifikasi itu, Pak? Saya tidak pernah mendeklar saya siapa dan dari mana saya. Saya adalah tim riset herbal antibody COVID-19 yang memang itu adalah nama tim riset kita.
dan saya tidak pernah mau menyampaikan kepada publik dan kepada media seluruh Indonesia bahwasannya saya adalah seorang profesor dan doktor. Dan saya sudah menyampaikan juga mau permintaan maaf kepada ID, ID sampai repot, kemudian IPB sampai repot, kemudian ada beberapa lain sampai repot. Saya sudah sampaikan, saya minta maaf bila itu menjadi satu yang tidak berkenan di hati saudara-saudara kita, para profesor dan juga para dokter dan juga para ahli ilmuwan lainnya. Di sini saya berdiri dengan teman-teman melakukan kegiatan riset secara mandiri, tidak menggunakan uang negara, tidak menggunakan uang dari mana-mana, tapi ini adalah uang dari tim kita sendiri. Jadi saya harap hasil temuan ini kalau memang diberikan ruang, seperti tadi saya wawancara dengan dari BP POM, Pak Aki dengan RRI, menyampaikan bahwasanya kita akan diberikan ruang, memberikan satu fasilitas supaya ini diberikan satu tempat agar bisa mendapat uji klinis. Nah itu yang kita tunggu. Jadi dalam seharusnya BP POM mengurus izin edarnya begitu ya Pak Adi ya? Bagaimana? Dalam proses mengurus izin edarnya begitu ya? Ya, saya rasa semua jamu tradisional ya, ini kan sebenarnya seperti jamu tradisional warisan nenek moyang kita. Di mana kita tahu dan sadar bahwasanya Indonesia itu penuh dengan kekayaan rempah-rempah dan yang lainnya. Nah itu yang kita ekspor dan kemudian kita jadikan Pak herbal Hadi, untuk terkait dengan menguatkan dalam tubuh. izin dari BP POM yang dipermasalahkan, tanggapan Anda? Ya, saya bersyukur sekali ya kalau memang BP POM sudah memutuskan seperti itu, karena kita tidak punya intervensi apapun kepada dalam BP POM, karena yang mempunyai hak dan legitimasi terkait masalah ini adalah BP POM sendiri, dan BP POM itu adalah lembaga yang ditunjuk oleh negara sebagai wadah final bagaimana makanan dan minuman dan obat itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia atau tidak. Seharusnya dan seyogyanya BP POM itu memberikan ruang dan memberikan fasilitas kepada anak-anak Indonesia yang punya talenta-talenta tertentu untuk melakukan kegiatan riset. Kita paham butuh biaya yang sangat cukup besar untuk membuat satu laboratorium yang kelas dunia. Tapi dengan kondisi COVID-19 ini diharapkan BP POM juga memberikan fasilitas terhadap masyarakat dan juga anak bangsa ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan riset. Kalau kita tidak selalu diberikan ruang dan tidak diberikan kesempatan, kapan Indonesia itu akan maju dengan kekayaan alam yang begitu melimpah seperti ini? Baik. Terima kasih Pak Hadi telah bergabung bersama kami di iNews Sore.